Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian yang berbahagia. Kalau kita melihat ya lini masa di berbagai media sosial yang menghadirkan headline di media massa, kita hari ini mungkin tidak sedikit ya, artinya sangat banyak yang akhirnya mau nggak mau itu terlibat ngomong masalah kepemimpinan. Karena satu sisi memang dia melebihi atau melampaui batas toleransi akal sehat manusia. Misalnya ya, ketika wabah seperti sekarang belum bisa diatasi, bahkan organisasi tingkat dunia pun tidak bisa memprediksi kapan corona ini berakhir. Tiba-tiba di Indonesia, di negeri ini muncul perdebatan soal istilah yang kemudian satu sisi dengan begitu percaya diri melakukan sebuah aksi, sisi lain dengan mengacu pada situasi yang terus berkembang dan katakan memang belum pasti, itu terus memberikan sebuah kontrol. Dalam situasi seperti ini, ketika masing-masing itu berdiri pada pendapatnya sendiri, maka ya setidaknya kepanasannya atau suasana tegang di media sosial itu tidak bisa dihindari. Tapi sebenarnya yang menarik untuk kita perhatikan adalah mengapa itu semua terjadi. Ini sangat penting untuk menjadikan kita mengerti sekaligus bisa berpikir secara objektif dan tidak terseret secara emosi ataupun keberpihakan pada satu sisi yang lain ataupun kelompok lainnya. Tetapi kita memang betul-betul berdiri di atas kepentingan dan maslahat bangsa dan negara itu sendiri. Nah, sahabat kalian yang berbahagia, ketika seorang pemimpin itu mengerti mengenai apa yang seharusnya dilakukan sebagai wujud tanggung jawabnya terhadap kepemimpinan yang diamanahkan kepada dirinya, tentu dia tidak akan menjadi sosok yang paling bingung di dalam menjalankan fungsi tugas kepemimpinan itu sendiri. Tetapi ketika itu tidak ada dan boleh jadi dia terpaksa misalnya menjadi seorang pemimpin, maka efeknya jelas atau kelanjutannya menjadi sangat bisa ditebak bahwa dia tidak akan memiliki independensi mental yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pada saat yang sama, ketika kita sebagai rakyat sebatas fokus pada kesalahan dan tidak kemudian melakukan sebuah gerakan secara utuh, minimal secara gagasan, bagaimana ini menjadi sebuah momentum untuk memberikan sebuah pencerahan yang penting, sekalipun dalam konteks tertentu, misalnya kalau tokoh-tokoh politik yang mengerti ataupun tokoh-tokoh bangsa yang paham, ini bisa memberikan masukan dan kritik secara langsung kepada pemerintah, tapi dalam konteks kita sebagai manusia biasa, warga negara biasa, maka tidak ada cara lain untuk kita bisa merespon keadaan ini kecuali dengan kembali pada nilai-nilai dan prinsip bagaimana seharusnya sebuah kepemimpinan itu dijalankan. Dan ini juga bisa menjadi sebuah catatan sejarah agar situasi yang buruk seperti sekarang itu tidak terulang di masa yang akan datang. Kalau kita lihat pada sejarah Nabi Yusuf misalnya, beliau memang sosok yang dikenal oleh banyak kalangan dalam beragam kajian itu sebagai orang yang katakanlah mengajukan diri untuk menduduki sebuah jabatan. Tetapi penting disimak bahwa hal itu dilakukan oleh Nabi Yusuf dalam situasi memang darurat. Sekalipun kedaruratan itu belum terjadi. Apa? Kekosongan pemimpin atau orang atau SDM yang bisa mencegah terjadinya paceklik atau krisis pangan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, beliau mengatakan qala ja'alni ala inil ardi, ya. Beliau memang menyatakan bahwa jadikan aku sebagai penjaga bumi ini, artinya pemakmur bumi ini. Dalam pengertian situasi Mesir ketika itu sangat membutuhkan beliau sebagai sosok yang mengerti bagaimana melakukan sebuah penyelamatan bangsa dan negara. Nah, sekarang konteksnya berbeda. Kadang orang dengan tanpa memahami secara komprehensif menyatakan dirinya mampu kemudian mengajukan diri. Dan ketika tidak terpilih misalnya ada yang istilahnya sakit hati dan seterusnya. Nah, ini yang seharusnya menjadi sebuah catatan penting. Dan langkah yang paling nyata sebagai sebuah saran secara
normatif dan ini sangat dibutuhkan ke depan adalah presiden harus mulai memilah siapa di antara pejabat-pejabat tinggi yang menyertai beliau, membantu beliau di dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yang betul-betul memang memiliki kemampuan pada saat yang sama juga kecintaan kepada rakyat Indonesia. Hanya orang-orang seperti itulah yang bisa menjadikan presiden dapat kembali pada tugas fungsi pokoknya secara normal, yaitu mengedepankan kepentingan rakyat. Jika ini tidak dilakukan, maka sungguh pertanggungjawaban itu ada kepada siapa yang mengemban amanah. Dan dalam konteks yang lebih spesifik pada diri kita masing-masing sebagai umat Islam, jangan dianggap bahwa ketika ada orang salah kemudian kita katakanlah membuat sebuah statement yang kemudian juga dalam konteks itu menyinggung, tidak berarti ada hisab ataupun perhitungan. Oleh karena itu, tetaplah berhati-hati menjaga lisan kita agar apa yang setiap yang kita ucapkan bisa dipertanggungjawabkan dan membawa keselamatan. Lebih-lebih seorang pejabat negara, tentu saja setiap ucapan bahkan bercandanya pun harus bisa atau berdimensi mencerdaskan seluruh anak bangsa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.